Gurun pasir yang panas dan tak berujung awalnya tampak tak ada kehidupan. Namun di antara pasir-pasir ini, kamu bisa bertemu dengan makhluk-makhluk yang berbahaya dan terkadang menyeramkan. Beberapa di antaranya hanya dapat menyebabkan masalah kesehatan, tapi ada juga yang tidak akan bisa kamu lupakan selamanya. Yuk kita kenali mereka, mulai dari yang berbahaya dan diakhiri dengan mimpi buruk yang nyata. Jadi kamu sedang berjalan melintasi gurun pasir dan melihat boneka beruang besar dengan tangan terbuka. Kamu tahu mungkin itu Fata Morgana, tapi kamu tetap mendekat. Kamu benar, itu bukan mainan tapi kaktus raksasa. Ada yang aneh dengan kaktus itu, berkat bulu-bulu yang aneh, dahan-dahannya menyerupai lengan boneka beruang. Namun itu bukan bulu, melainkan ribuan duri tipis. Dan itulah alasan kenapa kamu tidak boleh mendekat. Kaktus ini disebut kaktus lompat atau kaktus beruang, tumbuh di daerah gurun Arizona dan di bagian utara Meksiko. Jangan khawatir, kaktus ini tidak akan menyerangmu, tapi akan menempel di kulit atau pakaianmu kalau kamu menyentuhnya. Mantel bulu seperti itu melindungi kaktus dari hewan, membuat bayangan dan menyelamatkannya dari panas. Cabang lateralnya adalah bagian yang paling penting karena melakukan fotosintesis dan mengakumulasi sejumlah besar kelembapan di dalamnya. Jadi, terlepas dari semua bahayanya, kaktus dapat membantu para pengembara gurun. Bahayanya di sini adalah durinya. Kalau kamu perhatikan, akan terlihat bahwa duri-duri itu berbentuk seperti kain. Sekali sentuh, ratusan duri menancap di jarimu. Cukup sulit untuk menghilangkannya, dan duri-duri itu menyebabkan sensasi nyeri yang tidak menyenangkan. Tapi hal yang paling keren dari kaktus ini adalah cara perkembangbiakannya. Tanaman ini mengkloning dirinya di tempat baru. Ketika hewan dan manusia melewati kaktus lompat dan menyentuhnya, sepotong kecil kaktus terlepas bersama dengan jarumnya. Begitu kamu membuang potongan ini ke tanah, kaktus akan berakar dan mulai tumbuh. Tingkat bahaya kita meningkat. Monster berikutnya dari padang pasir sedang berlari ke arah kita. Dan itu adalah burung unta. Banyak yang mengira hewan ini adalah pengecut yang menyembunyikan kepalanya di pasir. Kemungkinan besar kamu akan berubah pikiran kalau kamu cukup beruntung untuk bertemu dengan hewan ini. Biasanya burung unta tidak agresif, tapi kamu harus lari jika mendekati sarangnya. Di sisi lain, kamu tidak akan bisa melakukannya karena burung unta bergerak dengan kecepatan 70 km per jam. Kamu butuh mobil untuk menjauh dari mereka. Burung ini berlari dan menabrak musuhnya dengan dadanya. Ada beberapa kasus ketika burung unta menyerang mobil van dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Tapi, bahaya utama yang dihadirkan burung ini adalah kaki-kakinya yang kuat dengan cakar yang tajam. Burung unta dapat memberikan pukulan yang kuat dengan cakarnya dan bahkan mengalahkan lawan yang rentan. Jadi ya, kalau kamu melihat burung unta di kejauhan, pergilah ke arah lain. Kadal kecil berbintik-bintik ini hidup di bawah tanah hampir sepanjang waktu di gurun pasir gersang di barat daya Amerika Serikat dan barat laut Meksiko. Kadang-kadang, kadal ini keluar untuk mencari makan siang. Kadal ini terlihat lucu, namun sebenarnya dia adalah monster gila yang berbahaya. Kulitnya yang tebal melindungi reptil ini dari elang, anjing hutan, dan predator lainnya. Tapi, perlindungan utamanya adalah racunnya. Ular dan laba-laba menyuntikkan bisa menggunakan taring panjang seperti jarum. Monster gila menjepit dan mengunyah mangsanya untuk menyebarkan racunnya. Dan ketika menggigit manusia, ia dapat menutup rahangnya untuk waktu yang lama. Sulit untuk menyingkirkan hewan ini, orang-orang yang pernah mengalami efek dari racunnya mengatakan bahwa rasanya seperti magma panas yang mengalir melalui pembuluh darah. Meski demikian, kadal ini ternyata berguna bagi ilmu pengetahuan. Para dokter menggunakan racunnya untuk membuat obat diabetes dan obesitas. Waktunya tiba. Sekarang kamu akan bertemu dengan salah satu makhluk paling menyeramkan yang hidup di gurun. Diam dan dengarkanlah kesunyian ini. Tetaplah bergeming. Tidak ada orang di sekitar sini, tapi tiba-tiba kamu mendengar suara mendesis dari bawah. Kamu menundukkan kepala dan melihatnya. Laba-laba kuning besar seukuran telapak tangan manusia dengan rahang yang kuat dan kaki yang panjang bersembunyi di bayangan tubuhmu.
merasa ngeri, kamu melarikan diri dari monster ini, tapi monster ini mengejarmu. Memang tidak mudah untuk melakukannya dalam situasi ini, tapi cobalah untuk tenang. Makhluk ini tidak tertarik denganmu. Dia hanya ingin bayanganmu untuk bersembunyi dari teriknya matahari. Bagaimanapun lebih baik tidak menyentuhnya. Rahang yang kuat dari laba-laba unta dapat menyebabkan sensasi yang tidak menyenangkan. Minimalnya begitu. Dan asal tahu aja nih, makhluk ini sebenarnya bukan laba-laba. Memang dia termasuk dalam kelas Arachnida, tapi merupakan spesies yang berbeda, yaitu Solpugid. Ia suka menggigit. Laba-laba ini tidak kenal takut dan cukup agresif. Hewan ini memangsa serangga, kadal, hewan pengerat, dan burung-burung kecil. Laba-laba ini juga dapat bergerak dengan kecepatan 16 km per jam. Untuk ukurannya yang kecil, ini sangat cepat loh. Kamu harus menjadi seorang atlet profesional untuk bisa kabur darinya. Laba-laba unta paling sering ditemukan di padang pasir Timur Tengah, tapi mereka juga hidup di Meksiko dan barat daya Amerika Serikat. Pelari ini aktif di malam hari dan berusaha menghindari matahari di siang hari. Jadi, mereka selalu memburu bayanganmu. Ngomong-ngomong, nama hewan ini diambil karena mereka sering bersembunyi di bawah bayang-bayang unta. Kamu tidak akan bisa kabur dari mereka di siang hari, dan mereka juga akan mengejarmu di malam hari, terutama kalau kamu membuat api. Laba-laba Solpugid selalu berlari ke arah cahaya dengan harapan bisa memakan sesuatu. Beberapa spesies laba-laba ini mengeluarkan suara mendesis untuk menakut-nakuti musuhnya. Sekarang mari kita tenang sejenak dan tinggalkan gurun pasir yang panas. Kita akan masuk ke daerah tropis yang lembab di Tanzania. Di bawah kulit pohon, di daunan yang berguguran, dan di dalam gua-gua yang gelap, kamu bisa bertemu dengan salah satu makhluk paling menakutkan di dunia. Kalajengking cambuk tak berekor. Bayangkan kalajengking besar tanpa ekor dengan tubuh gepeng seolah-olah terlindas sesuatu. Ia mirip dengan laba-laba tapi tidak memiliki kelenjar racun dan tidak dapat memintal jaring. Monster ini tidak bersuara dan cepat, tapi yang paling menakutkan adalah dua cakar di depannya, 2 kali lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Mangsa yang ditangkapnya tidak akan pernah lepas. Kehidupan di dalam gua yang gelap telah merusak penglihatannya, sehingga kalajengking cambuk berusaha menghindari sinar matahari. Selama ganti kulit, dia memanjat ke langit-langit dan perlahan-lahan keluar dari kulit lamanya. Bayangkan kamu mengarahkan senter ke sana dan kamu melihat kepompong kecil tempat laba-laba pucat dengan kaki yang sangat panjang merayap. Kalau kamu benar-benar bertemu dengannya, tetaplah tenang dan perlahan-lahan pergi sejauh mungkin. Berhati-hatilah, kalajengking pipih dapat merangkak di bawah pakaianmu dalam sekejap dan menggigit perutmu. Dan masih ada yang lebih buruk lagi nih. Enggak deh, aku cuma ngejok. Si cantik ini adalah salah satu makhluk yang paling menakutkan dan paling tidak berbahaya di antara laba-laba dan kalajengking. Kalajengking ini takut sama manusia dan tidak akan pernah menyerang. Banyak yang menganggapnya cantik dan memelihara kalajengking cambuk di dalam terarium kaca. Kalau kamu mau punya hewan peliharaan seperti itu, awasi dengan cermat agar ia tidak kabur dari rumahnya ya. Jika hal itu terjadi, akan sangat sulit untuk menangkapnya kembali. Dalam sekejap dia bisa masuk ke kolong tempat tidurmu atau melalui celah di lantai. Kemudian dia akan masuk ke rumah tetanggamu melalui sistem ventilasi dan menakut-nakuti orang-orang di sana. Oke, gimana kalau kita ngomongin kalajengking yang satu lagi? Kalajengking ini tidak menyeramkan seperti makhluk lain dalam video ini, tapi ini adalah kalajengking paling berbisa di Amerika Serikat. Ini adalah kalajengking kulit Arizona. Masalahnya kamu bisa melihatnya di padang pasir, di rumahmu, atau di halamanmu. Binatang berbisa yang berbahaya ini merayap ke dalam ruangan dan sering menyengat manusia. 1 kali sengatan saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa sakit, mirip dengan sengatan lebah. Namun orang yang alergi bisa mengalami kelumpuhan, masalah pernapasan, dan masalah kesehatan lainnya.